Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Здравствуйте. Nama saya Violeta Astapradja. Saya mengajar bahasa Rusia sesuai dengan metodologi yang disusun oleh Bapak Sunarius Haji. Metodologinya Bapak Sunarius Haji digunakan dalam kursus bahasa Rusia di Pusat Orientasi Rusia Indonesia (PORIN). Hari ini kita akhirnya akan membahas kata kerja modal yang bisa, artinya bisa atau mampu. Contohnya, saya bisa membaca, saya bisa berbicara, saya bisa jalan kaki, saya bisa menulis, dan lain-lain ya. Kata kerja modal, infinitifnya imperfektif, moch. Diakhiri dengan tanda pelemak, sebelumnya ada huruf C. Itu akar kata ya, itu semuanya akar kata. Kata kerja modal moch, imperfektif. Kalau perfektif, bentuk perfektifnya smoch. Ada awalan kata kerja huruf S, smoch. Jadi perfektif. Smoch, perfektif. Artinya bisa atau mampu. Dalam kala kini ya. Hari ini kita belajar kata kerja bisa, mampu dalam kala kini. Besok kita akan belajar kata kerja modal bisa atau mampu dalam waktu lampau dan waktu yang akan datang. Dalam kala kini, terus struktur kalimat seperti apa? Struktur kalimat begini ya biasanya. Subjek dulu, subjek terus plus kata kerja plus kata kerja modal dalam present tense ya. Karena moch, smoch untuk membentuk kata kerja ini dalam present tense kita selalu mengambil imperfektif ya, kita mengambil moch dan akhiran kata mulai berubah sesuai dengan subjeknya yang sebelumnya, sesuai dengan kata ganti orang yang sebelum kata kerja ini. Jadi ya kita berubah moch menjadi magu ya, diakhiri u. Kenapa? Karena subjeknya adalah kata ganti orang saya, ya. Modal dalam present tense ya. Struktur kalimat begini ya. Subjek plus kata kerja modal dalam present tense plus kata kerja semantik. Plus kata kerja semantik, contohnya ya, saya bisa membaca. Di sini kata kerja semantik itu membaca. Kenapa? Karena makna ya, makna dalam kalimat ini tentang itu saya kasih tahu. Saya bisa membaca ya. Itu kata kerja semantik namanya. Makna dalam kalimat ini. Kata kerja semantik makna infinitif imperfektif. Di sini membaca, citat. Citat itu bentuknya infinitif dan bentuknya imperfektif. Karena perfektifnya pracitat. Di sana ada awalan kata kerja untuk membentuk bentuk kata kerja yang perfektif ya. Itu imperfektif. Di sini tidak ada awalan. Tidak ada awalan kata kerja. Terus, contoh nomor 1, saya bisa membaca. Saya ya, bisa dalam present tense. Magu, ya, kata kerja diakhiri dengan huruf U. Terus apa? Citat, saya bisa apa? Melakukan apa? Saya bisa membaca. Membaca infinitif. Infinitif kita mengambil imperfective form. Imperfective. Citat, ya, magu, citat. Terus, kamu bisa berbicara. Ты можешь говорить. Ты можешь говорить. Anda bisa bertanya, Ibu Violeta, kenapa di sini akar kata mog, di sini akar kata mож? Itu ada peraturan dalam bahasa Rusia, ada seperti itu ciri-cirinya ya, ciri-cirinya di sini itu namanya чередование. Nama dalam bahasa Rusia ya, fenomena itu чередование букв Ж и Г в корне слова. Kalau dalam bahasa Indonesia itu namanya pergantian huruf J dan G di akar kata kerja. Terus boleh bertanya juga tentang ini. Kenapa mungkin berdasarkan peraturan ini atau peraturan itu? Tidak. Penjelasannya begini tentang penggantian huruf G dan J dalam akar kata. Di sini dalam akar kata bisa, moch,
Di sini G, di sini J, di sini G lagi, di sini huruf G lagi. Kenapa? Karena menurut ahli bahasa Rusia, menurut para ahli, ya para ahli, tidak hanya satu, banyak ahli. Menurut para ahli bahasa Rusia, pergantian huruf J dan G di akar kata kerja hanya untuk apa? Hanya untuk membuat pengucapan lebih mudah. Hanya untuk membuat pengucapan lebih mudah. Sudah, tidak ada peraturan yang lain. Kenapa? Ada pergantian ya. Huruf G dan huruf J dalam akar kata kerja. Terus saya lanjut ya. Kamu bisa berbicara. Ты можешь говорить. Можешь diakhiri dengan yesh. Karena kita sudah tahu peraturan ini ya. Bagaimana kita menyusun kalimat dalam present tense. Ya, kata kerja untuk saya diakhiri u, untuk kamu diakhiri yesh, ish, yosh. Ada 3 akhiran ya, yesh, ish, yosh. Di sini yesh. Terus dia laki-laki bisa jalan kaki ya, bisa berjalan kaki. Он может ходить. Di sini kata kerja diakhiri dengan yet, может. Karena kita sudah tahu untuk orang ketiga, tunggal, dia laki-laki, dia perempuan atau dia netral, kata kerja diakhiri dengan yet. Он может ходить. Terus dia perempuan, bisa menulis. Она может писать. Она может писать. Terus dia netral, bisa merangkak. Bisa merangkak itu tentang binatang ya. Dia netral itu biasanya животное, оно. Kata benda berjenis kelamin netral, binatang. Walaupun dia bernyawa ya, jiwa ada, tapi itu netral. Karena itu оно, ya, оно, животное, оно. Оно может ползать. Merangkак, ползать. Оно может ползать. Terus kami kita bisa bekerja. Kami kita sudah bentuk jamak ya. Karena itu kata kerja juga diakhiri dengan yem ya. Kata kerja diakhiri yem. Bisa im, bisa yem, bisa yom. Tapi untuk kata bisa, mampu, moch, smoch. Dalam present tense untuk kami kita diakhiri yem. Можем. Мы можем работать. Мы можем работать. Terus Anda bisa belajar. Belajar itu di sini kata kerja refleksif karena belajar untuk diri sendiri. Maksudnya belajar di sekolah atau di universitas. Kalau belajar bahasa itu mempelajari bahasa, itu изучать язык. Kalau belajar hafal apa saja, belajar buku ya, учить. Belajar buku hafal atau belajar sajak hafal, учить. Jadi 3 macam ya, учить, изучать, учиться. Di sini учиться karena maksudnya di sini belajar di universitas atau di sekolah. Вы можете учиться. Kata kerja diakhiri dengan ете, ya, diakhiri dengan akhiran kata kerja present tense ете. Bisa ете, йоте, ите. Di sini ете. Terus mereka bisa bepergian. Bepergian itu travel ya. Mereka bisa travel. Maksudnya travel di sini. Они могут ya, kata kerja diakhiri dengan ut karena present tense. Karena kita sudah tahu ya, kalau untuk menikah bisa ut, bisa yut, bisa at, bisa yat. Ada 4 akhiran ya, ut, yut, at, yat. Di sini ut. Они могут путешествовать. Yeah? They can travel. Они могут путешествовать. Itu kalimat positif ya. Sekarang kalimat negatif. Sekarang tidak. Kita sudah tahu tidak itu nie, ny, 2 huruf. Tapi pengucapannya biasanya ni. Kenapa? Karena huruf Y itu tidak mendapat penekanan dalam kata tidak, dalam kata nie. Jadi pengucapannya ni. Di mana
mana tempatnya di kalimat? Tempatnya di kalimat sesudah subjek dan sebelum kata kerja. Sebelum kata kerja ini, kata kerja modal, bisa atau mampu. Saya mampu, saya tidak mampu. Saya bisa, saya tidak bisa. Jadi di sini kita harus menempati tidak atau nie, bahasa Rusianya, tapi pengucapannya ni. Coba, saya tidak bisa membaca. Я не могу читать. Kamu tidak bisa berbicara. Ты не можешь говорить. Dia tidak bisa jalan kaki. Он не может ходить. Dia perempuan, tidak bisa menulis. Она не может писать. Netral ya, netral dia, binatang. Tidak bisa merangkak. Оно не может ползать. Kami tidak bisa bekerja. Мы не можем работать. Anda tidak bisa belajar. Вы не можете учиться. Mereka tidak bisa berpergian atau tidak bisa travel ya. Они не могут путешествовать. Ada anjing ya di luar. Saya dengar anjing besar. Oke. Terus sekarang kalimat tanya. Sekarang kita coba menyusun kalimat tanya. Kalimat tanya kita sudah tahu. Tidak ada kata kerja yang bisa membantu untuk menyusun kalimat tanya dalam bahasa Rusia. Hanya dengan suara orang, suara dan intonasi, penekanan intonasi. Di sini maknanya dan maksudnya apa dalam kalimat ini? Saya bisa ini atau saya tidak bisa, ya maknanya itu. Saya bisa atau tidak bisa. Karena itu penekanan intonasi pasti berada pada kata bisa atau tidak bisa. Могу, можешь. Jadi kalimat tanya, apakah saya bisa membaca? Я могу читать. Могу, ya di sini penekanan intonasi pada kata могу. Karena harus bertanya ya, bisa atau tidak bisa. Apakah kamu bisa berbicara? Ты можешь говорить? Apakah dia laki-laki bisa berjalan atau jalan kaki? Он может ходить? Он может ходить? Saya bertanya, он может ходить? Tentang dia, apakah dia perempuan bisa menulis? Она может писать? Она может писать? Apakah tentang binatang? Apakah dia bisa merangkak? Оно может ползать? Оно может ползать? Terus, apakah kami atau kita bisa bekerja? Мы можем работать? Мы можем работать? Terus, apakah Anda bisa belajar? Вы можете учиться? Вы можете учиться? Dan apakah mereka bisa travel? Apakah mereka bisa bepergian? Apakah ya? Они могут путешествовать? Они могут путешествовать? Itu kata tanya, kalimat tanya. Silahkan catat bahan ini. Ya, sedikitnya tentang penekanan dalam kata dan bagaimana kita harus membaca. Karena kalau tidak ada huruf Latin di atas, kita tidak bisa membaca ya kalau tidak tahu peraturan membaca. Terus ya, selalu ya, seperti namanya di alfabet. Kenapa? Karena mendapat penekanan. Kalau huruf ya mendapat penekanan, huruf ya pengucapannya ya, seperti namanya di alfabet, huruf ya. Ya. Terus magu, magu. Kenapa O dibaca A? Karena penekanannya berada pada huruf U. Karena itu O dibaca A. Magu, magu. Ya, penekanannya pada huruf U. Magu, magu. Ya, magu. Читать. Di sini tidak susah ya, karena di sini tidak ada huruf O, huruf Y, tidak ada. Huruf ini gampang dibaca. Читать. Terus T tanda pelemah selalu pengucapannya C, C, читать. Seperti huruf T sama S. Читать, писать, считать, играть. Terus ты можешь. Di sini penekanannya pada huruf O, ya, di sini pada huruf U. O, di sini pada huruf O. Можешь. Karena itu huruf O, pengucapannya O tetap можешь. Ты можешь.
Ты можешь говорить penekanannya di sini. Karena itu O ini dan O ini pengucapannya A, говорить. Terus on pengucapannya di sini penekanan pada huruf O. On, dia laki-laki, on. Может, ya penekanannya di sini, может. Huruf O tetap huruf O. Может, karena dapat penekanan. Ходить, penekanannya di sini pada huruf I. Karena itu O pengucapannya A, ходить, bukan ходить, tetapi ходить. Terus ana penekanannya di sini karena itu huruf O tidak mendapat penekanan, sudah pengucapannya A. Она может, ya penekanannya di sini pada huruf O, может. Писать, di sini gampang ya, писать. Terus оно penekanannya di sini huruf O ini dibaca A, оно. Может juga. Ползать, di sini penekanannya ползать. Karena itu kalau huruf O dapat penekanan tetap harus membaca O, huruf O. Dan pertanyaannya bisa dari Anda, dari mana orang asing bisa tahu penekanan dalam kata-kata ini? Karena hanya native speaker, orang Rusia bisa tahu. Hanya bisa mengetahui melewati kamus. Kamus yang autornya Viktor Pagaдаyev. Kamusnya yang paling baik menurut saya, ya menurut saya paling baik. Bahasa Rusia Indonesia, ya kamus Rusia Indonesia dan Indonesia Rusia. Viktor Pagadayev. Di sana kalau Anda bisa ya sudah membuka buku ini yang kamus ini bisa membaca di sana. Di setiap kata mempunyai penekanan dan dimanapun ada tanda seperti ini, ya apostrofi, ada penekanan. Sudah tahu di mana penekanannya. Itu informasi ada di kamus. Terus, мы можем lagi di sini ya penekanan. Мы можем работать penekanan di sini. Вы можете учиться gampang itu. Они, karena itu O dibaca A, они. Могут, O dibaca O. Могут путешествовать, penekanan di sini karena itu huruf O ini pengucapannya A, путешествовать. Dan jangan lupa tentang itu ya, чередование букв Г, Ж в корне слова. Menurut para ahli bahasa Rusia, pergantian huruf J dan G di akar kata kerja hanya untuk apa? Hanya untuk membuat pengucapan lebih mudah. Sudah, pelajaran ini sudah selesai. Terima kasih banyak. Jangan lupa gabung grup WA untuk peserta yang belajar bahasa Rusia secara gratis. Kita di sana membahas banyak hal tentang bahasa Rusia dari pagi sampai malam. Setelah kalau Anda sudah nonton video pelajaran saya, ada pertanyaan atau Anda kurang mengerti bahannya yang saya sudah sampaikan, silahkan bisa bertanya saya langsung di grup WA ini. Saya selalu menjawab. Terima kasih banyak. Большое спасибо. Sehat selalu. Будьте здоровы. Dan sampai ketemu lagi. До свидания.